Oke, rekan-rekan Academy episode dengan video baru. Saya sedang mengopi, menyalin sebuah kuesioner yang sebelumnya saya buat untuk survei tentang perilaku konsumen yang berkaitan dengan boykot produk Prancis. Nah, kuesioner yang sama akan saya gunakan ganti warna ya, biru deh. Boykot JNE. Kita pengen lihat ya, kita pengen lihat seberapa bagaimana perilaku konsumen yang melakukan perilaku konsumen yang melakukan dengan boykot produk, eh, boykot jasa perusahaan perusahaan apa ya, delivery gitu, pengiriman ya, pengen barang adalah yang mengonsumsi yang pernah gini aja, yang pernah menggunakan jasa pengiriman barang dalam 6 bulan terakhir atau belanja yang pernah belanja online ya maksudnya ya. Oke, apakah Anda jadi kuesionernya sama tapi saya recycle. Saya di video saya sebelumnya saya menunjukkan tentang model penelitian ini ya, tentang JNE nih, ada boycott, ada animosity, ada brand image, judgment, ada purchase intention. Purchase intention saya tambahin juga di sini, sebetulnya ada purchase willingness atau willingness to pay. Jadi ada saya tambahkan satu variabel. Oke, kembali ke sini. Apakah Anda pernah mengonsumsi, jadi kita nggak, apakah Anda pernah menggunakan jasa pengiriman barang, menggunakan jasa perusahaan. Nah, ini belanja online. Kalau belanja online udah pasti ya menggunakan. Tapi kan perusahaan jasa nggak harus mengirim barang gitu. Sorry. Jadi gini, apakah Anda pernah menggunakan jasa perusahaan pengiriman barang dalam 6 bulan terakhir? Ya, tidak. Kalau tidak, stop. Ya, terus di sini. Jika Anda menjawab ya untuk pertanyaan di atas, eh, jika Anda menjawab ya untuk pertanyaan di atas, eh, mana pernyataan yang tepat, ya, yang sesuai dengan pengalaman Anda. Mana pernyataan di bawah yang sesuai dengan pengalaman Anda. Jadi kita bikin multiple. Yang pertama misalkan berbelanja online, mengirimkan barang. Ya, jadi kita berbelanja online, mengirimkan barang, terus kemudian berbelanja online tuh eh ini dihapus dulu aja. Berbelanja online kan kita ketika kita menggunakan jasa Tokopedia atau Zalora atau yang lain-lain kan kita sometimes kita diminta untuk mengirimkan, memilih kurir apa perusahaan. Di situ berbelanja online terus kemudian mengirimkan barang. Jadi kita bisa menggunakan mengirimkan barang tuh kayak pos gitu ya, atau kadang kita pergi ke JNE-nya, atau kadang kita pergi ke Tiki dan seterusnya. Dan ini eh
Cukup segini ya menurut saya. Nah, terus apakah Anda Nah, oke. Sebelum itu, saya akan cek dulu Google, please carikan daftar perusahaan kurir ya di Indonesia. Kita cari yang terbesar aja. Pengiriman barang yang mana pilihanmu? Ini 10 jasa, 10 tambah ada JNE, ada Pos Indonesia. Oke, jadi ada JNE, ada Pos Indonesia, terus kemudian ada apa lagi? JNT, terus kemudian Si Cepat, kemudian Ninja Express, terus kemudian Tiki, First Logis. Ini sepertinya yang lokal ya. Sebetulnya yang luar negeri juga banyak ya. Maksudnya perusahaan asing juga banyak di kita. Kayak apa? DHL misalkan kayak gitu. Pandu Logistik. Apakah ada lagi? Oh, ada RPX 11. Kemudian Cahaya Logistik. Mungkin ini saya nggak tahu. No, ada Gosen. 13 masih ada lagi. Oke, kita pakai tulis ini aja. Yang kita tulis cuman ini aja. Kalau Anda pernah belanja, apakah Anda? Nah, di sini saya tambahkan choices. Di sini jadi multiple. Opsi ini kita nggak perlu. Ini ganti lainnya. Pertanyaannya, mana saja dari perusahaan pengiriman barang berikut yang pernah Anda gunakan dalam 6 bulan terakhir? Ya, jadi ada kesempatan dia, si responden ini mengisi satu atau lebih atau tidak atau lainnya ya. Kemudian apakah Anda ikut memboikot perusahaan JNE? Ya, tidak. Terus kemudian, nah ini udah langsung ke kuesioner. Ini tentang animosity saya gunakan di sini. Saya tidak saya tidak akan pernah memaafkan perusahaan JNE atas. Nah, kalau Anda mengikuti beritanya, ini emang akan sangat subjektif gitu. Ya, ada yang menganggap bahwa itu nggak ada masalah, ada yang menganggap itu masalah. Ya, jadi yang dilakukan oleh JNE adalah atas ucapan ulang tahun. Saya tidak akan pernah pernah memaafkan ya. Tadi ada kata memaafkan perusahaan JNE atas ucapan ulang tahun yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama atau politik yang diposting pada akun Twitter perusahaan JNE.
Itu aja ya. Jadi ada beberapa tokoh yang kontroversial menurut sebagian konsumen, sehingga mereka mencoba membuat opini, membentuk opini dengan memboikot surat ulang tahun yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama politik yang diposting pada akun ini. Saya tidak sebutkan tokoh-tokohnya ya, tapi dianggap aja begitu. Nah, perusahaan JNE ini kita tulis di sini. Saya merasa bahwa bahwa perusahaan JNE angkuh dalam berbisnis ya. Jadi kita mengadaptasi atas ini kan saya merasa marah atas tindakan yang dilakukan oleh gitu, tindakan marah. Saya percaya bahwa saya percaya bahwa perusahaan JNE bukanlah perusahaan yang dapat diandalkan. Ini kita menggunakan kata JNE ya, terlepas dari etis atau tidak etis. Namun saat publikasi mungkin nama JNE-nya tidak kita tulis. Ya ini JNE untuk kuesionernya it is okay. Tapi mungkin aja sebentar nanti kita akan mencari solusi. Saya pikir perusahaan JNE melakukan tindakan secara tidak adil terhadap sebagian masyarakat, terhadap terhadap sebagian konsumennya. Bentar ya. Jadi kalau JNE dianggap kita menulis kata JNE terlampau tidak etis, jadi kita akan pikirkan caranya. Menurut saya ini tetap aja kita tulis dulu, nanti baru kita pikir kedua kali. Konsumen. Saya tulis pakai kata sebagian ya, karena mungkin tidak seluruh konsumen JNE. Saya pikir perusahaan JNE harus membayar kompensasi atas apa yang dilakukannya. Oke. Saya tidak akan pernah memaafkan perusahaan JNE atas ucapan ulang tahun. Survei boykot JNE. Kita terus yang kedua, nah ini tidak akan saya pakai ethnocentrism karena ini terlampau ini tidak relevan jika kita gunakan. Ini saya hapus. Terus kemudian ini PO purchase intention membeli. Nah, membeli itu kita kata ganti hal terbaik adalah membeli produk buatan adalah menggunakan jasa JNE gitu ya. Terbaik adalah menggunakan jasa JNE. Saya akan menggunakan jasa JNE. Nah, atau caranya mungkin animosity ini terlampau memang kalimatnya provokatif gitu. Tapi yang kita maksudkan di sini ini kita akan turunkan ke bawah aja ya biar tidak terlampau menohok di awal. Kita taruh paling belakang. Terlampau menonjok, jok. Sebenarnya setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut ini? Purchase intention tadi ya. Perusahaan JNE berarti ke sini saya menemukan untuk menggunakan jasa JNE. Kalau ini lebih justru mendukung JNE, tapi kalau animosity emang
menggunakan jika saya menggunakan membeli produk menghindari saya tidak ide untuk menggunakan jasa JNE Prancis dan saya kualitas tetapi satu jika dua perusahaan pengiriman barang jika ada yang sama kualitasnya tetapi satu dari perusahaan JNE gitu kan tapi satu dari perusahaan lain saya akan membayar 100% lebih banyak untuk produk perusahaan lain. Ya. JNE Oke. 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 Sudah tema warnanya mau pilih warna apa silahkan terus kemudian share-nya ini saya gunakan anyone lalu copy lalu cek Bitly Bitly-nya nanti aja ya kalau kita Oke, guys begitu saja video saya tentang bagaimana membuat kuesioner. Dan ini sih copy paste ya. Jadi kita membuat 2 kuesioner, namun satu untuk apa, satu untuk apa. Nah, jika Anda seorang peneliti, terutama dosen, dan Anda mau fokus dengan satu topik tertentu, cara seperti ini dipersilahkan digunakan. Jadi kita nggak usah menggunakan variabel-variabel yang macam-macam, cukup beberapa variabel tapi dengan kasus-kasus yang berbeda. Oke, semoga video ini menginspirasi Anda. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.